Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah, wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Anak-anakku sekalian, Bapak cintai dan membanggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita mulai berpuasa di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan dengan niat kita berpuasa di tahun ini, Allah berikan kita kesehatan, Allah jaga kita daripada wabah corona, dan Allah selamatkan kita, bangsa kita dari segala wabah-wabah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan membanggakan, mari samakan niat kita dalam mengarungi ibadah puasa ini menjadi ibadah yang terbaik dalam hidup kita. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir batin dalam menjalaninya. Ustadz, puasa itu apa sih? Nah, kita akan lihat segmen apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kalau dalam ayat 183 atau 183 surat Al-Baqarah tersebut, kita bagi seolah-olah nih diri kita saat ini, ya, ada keinginan mau merubah, mau mencapai derajat yang lebih baik. Anggaplah ada seorang penumpang, ya, seorang penumpang mau berangkat ke tujuan yang ditentukan oleh dirinya. Maka anggaplah penumpang itu kita anggap adalah syaratnya menumpang, dia harus punya tiket, punya karcis. Di sini Allah wajibkan untuk menumpang tersebut syaratnya beriman. Makanya ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diseru Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Terus hendak kemana dia? Nah, di sini ada transportasi yang akan membawa dia ke tujuan, yaitu ya transportasinya mereknya Ramadan, mereknya puasa di bulan suci Ramadan. Alatnya untuk dia mencapai tujuan itu adalah puasa di bulan suci Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain. Ini puasanya khusus di Ramadan. Ketika penumpangnya sudah Allah berikan syarat, siapa syaratnya? Yang punya iman. Ketika yang punya iman, boleh dia memasuki bulan suci Ramadan untuk ikut duduk di Ramadan tersebut dan melakukan puasa. Hendak kemana ini penumpang yang sudah disiapkan tiketnya dengan syarat beriman tadi? Oh, ternyata tujuannya la'alakum tattaqun. Tujuannya ini dia hendak menjadi orang yang bertakwa. Maka anak-anakku sekalian, ketika kita sebagai orang beriman, kita sudah punya tiket untuk masuk bulan suci Ramadan. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah transportasi kita untuk menjalaninya. Dan tujuannya kita selesai Ramadan nanti, kita akan berubah menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Nah, takwa ini, kalau kata salah satu ulama, Imam Al-Qushairi, mengatakan bisa dilihat dari
susunan kata takwa itu apa? Takwa itu dibentuk dari 4 huruf. Huruf pertama ta, huruf kedua kof, huruf ketiga waw, dan huruf keempat ya. Huruf pertama ta. Takwa ini harus memiliki tawadu. Orang yang bertakwa selama dia sudah mencapai di bulan suci Ramadan, dia memiliki ketawaduan. Ketika dia keluar dari Ramadan, dia akan memiliki kerendahan hati. Dia tidak sombong kepada siapapun. Jangankan kepada Allah, kepada teman-temannya aja nggak sombong. Dia punya mobil mewah nggak sombong. Dia punya wajah cantik nggak sombong. Dia punya wajah tampan nggak sombong. Dia punya kulit putih bersih nggak sombong. Dia punya apapun yang dimilikinya, dia nggak sombong. Itu tandanya dia bertakwa. Karena dia sudah merendahkan diri, merendahkan hatinya di dalam susunan hidupnya. Itu orang bertakwa. Jadi hatinya nggak tinggi, biasa-biasa aja. Karena dia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang paling takwa. Bukan yang paling indah badannya, tubuhnya, cantiknya, atau kendaraannya, rumahnya. Tidak. Takwanya. Huruf kedua dalam takwa itu adalah huruf qaf. Maka ketika dia sudah berpuasanya baik, maka dia akan mendapatkan derajat qanaah. Dia akan menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Dia akan tetap mensyukuri apapun yang Allah berikan. Tidak pernah menggugat-gugat rezeki yang hadir padanya, takdir padanya. Itulah orang yang qanaah. Orang yang memiliki sifat menerima apa yang Allah berikan padanya. Enakan kalau kita gitu, hati kita akan menjadi luas. Jadi ketika ada teman-teman kita punya sesuatu, kita nggak usah iri. Coba ibarat misalnya gini. Wah, bajunya si A ini mahal. Dari luar negeri. Tapi ukurannya double XL. Kita iri dengan bajunya yang dari luar negeri. Kita pengen ambil itu baju buat milik kita. Ternyata badan kita size-nya S atau M. Waduh. Ketika kita pakai ternyata nggak indah di badan kita. Karena ukurannya tidak sama. Itulah ibaratnya kalau orang yang iri dengan milik orang lain. Allah sudah berikan kepada kita kadar sesuatu yang Allah tentukan. Jadi tidak ada yang Allah itu tidak adil. Makanya jangan sekali-kali kita iri dengan apa yang orang lain miliki. Syukuri apa adanya. Huruf yang ketiga membentuk takwa itu adalah huruf waw. Ketika anak-anakku sekalian sudah menjalani puasa penuh di bulan suci Ramadan, maka yang hadir pada diri kalian adalah sifat atau karakter waro. Kalian akan berbersih hati, bersih diri. Tidak sembarangan makan, tidak sembarangan minum, tidak sembarangan berpakaian. Karena sifat waro ini adalah sifat yang betul-betul akan dibawa dalam kehidupan sehari-hari, membentuk hati kita tenang. Orang yang waro, orang yang apik, orang yang menjaga makanan perutnya, hatinya, pakaiannya dari hal-hal yang tidak diinginkan, itu adalah orang yang akan selamat di dunia sampai akhirat. Dan ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dilatih berpuasa agar kita tidak sembarangan makan dan minum. Yang keempat, huruf yang membentuk kata takwa itu, kata Imam Al-Husairi, adalah huruf ya. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia memiliki keyakinan. Yaitu yakin. Keyakinan. Kenapa? Karena orang yang puasa itu akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan 2 hal, kata baginda Rasul. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. 1, kebahagiaan tatkala dia berbuka.
Pagi sampai sore dia tahan lahar dahaganya. Begitu berbuka, nikmatnya luar biasa. Karena Allah kasih kebahagiaan di sejukan tenggorokannya. Satu. Yang kedua, kebahagiaan bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keyakinan orang yang beriman. Dengan berpuasa dia pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rindu dengan Allah yang saat ini kita hanya lihat tanda-tandanya. Nanti akan betul-betul kita lihat Allah dalam wujud aslinya. Di mana? Di akhirat. Hanya orang-orang beriman yang punya sifat menahan diri. Dan dia punya keyakinan kelak bertemu dengan siapa penciptanya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Itulah gambaran takwa. Orang yang berpuasa, dia bisa akan mendapatkan karakter-karakter. Satu, dia tawadu atau rendah hati. Dua, dia qanaah atau menerima apa yang Allah takdirkan padanya. Yang ketiga, Allah akan berikan sifat waro. Dia pandai, apih, ya, menjaga dirinya dari asupan, pakaian, dan sebagainya. Dan yang keempat, orang yang puasa di bulan suci Ramadan, dia akan memiliki sifat yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Di samping pahala-pahala yang luar biasa. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kemudian, ini adalah ibaratnya ketika kita sudah punya tiket dalam berpuasa yang namanya beriman. Kemudian kita masuk Ramadan, memasuki kendaraan itu dengan melaksanakan puasanya. Dan insya Allah di saat akhir Ramadan kita keluar memiliki satu pintu ketakwaan Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bisa menjadikan diri kita itu lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi prosesi yang kita jalankan selain kita berpuasa? Tentunya ketika Ramadan Allah gelar pada hamba-hambanya yang beriman, maka banyak hal yang Allah berikan. Imam Al-Ghazali memberikan tiga kelompok orang yang menjalani dalam beribadah puasa ini. Anak-anakku sekalian nanti tinggal melihat aku di kelompok mana ya. Nah, yang pertama kelompok awam. Siapa itu kelompok awam? Kelompok awam itu adalah orang-orang pada umumnya yang puasanya cuma mindahin makan minum doang. Nggak lebih dari itu. Jadi makan minumnya yang tadinya pagi, siang, sore dipindahin ke malam. Yang lainnya nggak dia pindahin. Artinya apa? Dia nggak ikut-ikutan yang lain. Cuma hanya makan minum doang. Dia tahan. Ini yang Nabi katakan, kam min so'imin. Berapa banyak umatku yang berpuasa, laisa jaza'uhu min siyamihi. Dia nggak dapat apa-apa dari puasanya. Ilal ju wal atos. Kecuali lapar dan dahaga. Kan kasihan. Dia tahan makan, dia tahan minum. Wah, marahnya tetap seperti semula sebelum dia berpuasa. Dengan mama papahnya nggak ada perubahan. Nah, kita tidak mau seperti itu anak-anakku sekalian. Kelompok yang awam, kelompok yang umum. Minimal, kita inginkan ada kelompok yang kedua. Yaitu yang namanya kelompok khusus. Siapa itu kelompok khusus? Kelompok khusus adalah kelompok orang yang berpuasa bukan cuma menahan lapar dahaga, tapi dia tahan semua panca indera dari hal-hal yang tidak baik. Yang sehari-hari biasanya main PS-nya itu 4-5 jam. Itu dia tahan. Dia kurangilah. Sebelum bisa menahan dia kurangi sampai 1 jam. Akhirnya pada akhir Ramadan nanti sampai dia tinggalkan itu. Kenapa? Manfaat main PS-nya itu sama sekali tidak ada. Tidak diinginkan sama Gusti Allah. Nah ini, yang tadinya itu dengar musik sampai tidur, maka tidak ada lagi itu yang namanya mendengarkan musik sampai tidur. Dia off.
Kemudian yang biasanya itu main dengan tetangganya, teman-temannya, dan ngobrolnya kesana kesini. Mulai Ramadan ini dia stop mainnya. Dia stop ngobrolnya yang ngelantur. Atau lagi ngomong-ngomongin orang, ngomongin temennya. Dia stop itu. Terus macam-macam lagi. Dari tangan, kaki, dan pikiran semua di stop yang nggak baik. Itulah kelompok kedua. Namanya kelompok khusus. Nah, ada yang terakhir ini yang mungkin Allah harapkan ya pastinya kita mendapatkan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi hamba yang bertakwa. Siapa dia? Dialah kelompok khusus bil khusus. Yang sangat khusus. Apa itu? Dia dalam menjalani ibadah puasa ini tahan lapar dahaga, tahan panca indera dari yang enggak baik, tahan semua kegiatan yang kurang bermanfaat, tapi dia lakukan keaktifan yang sebaik-baiknya. Contoh, dia bertadarus Al-Quran, dia bersodako, dia berzakat fitrah, dia bersolat tarawih, solat duhanya terus dilakukan, solat tahajudnya juga dilaksanakan, luar biasa. Jadi puasa bukan malah sederhana, bukan malah diam, tetapi aktif dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kegiatan-kegiatan yang individual maupun sosial. Ini luar biasa. Subhanallah. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah puasa seperti ini, insya Allah kita mendapatkan gelar tattaqun. Sampai pada tujuan yang Allah harapkan, yaitu hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, anakku sekalian, selanjutnya apa? Ketika kita sudah mencapai apa tujuan tadi, Allah ingin menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan beberapa kegiatan tadi. Ya. Karena bulan suci ini khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah bulan yang istimewa. Disinilah Allah turunkan Al-Quran. Allah perintahkan malaikat turun pada satu malam yang namanya malam kemuliaan atau kita kenal dengan Lailatul Qadar. Yang turun pada bulan suci Ramadan, seluruh malaikat datang ke bumi melihat hamba-hamba Allah yang kelak bisa dicari, yang terbaik di antara hidupnya. Maka Bapak katakan pada kalian semua, ayo isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan ini membuat kalian lengah. Karena kita wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu, anak-anakku sekalian, hidup kita itu sampai kapan. Apakah kita masih diberikan hak hidup sampai Ramadan tahun yang akan datang? Kita nggak tahu. Ayo kita coba sekarang. Mulai bersihkan hati, bersihkan diri, buat semangat agar kita bertemu dengan namanya malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Dan kita berdoa kepada Allah di situ dengan doa yang banyak, dengan apa yang kita hadapi. Apalagi anak-anakku sekalian, yang saat ini kita tahu semua, negeri kita, bangsa di tingkat internasional, wabah di mana-mana. Kita minta sama Allah. Karena ibadah, doa orang-orang yang berpuasa itu mustajab. Kalau anak-anakku sekalian dari rumah mendoakan supaya wabah ini hilang di bulan suci Ramadan, kita keluar Ramadan bisa lagi menghirup udara segar, bisa lagi bersekolah, akan luar biasa. Siapa yang berdoa? Kita semua. Ajak mama papa berdoa. Ajak saudara-saudara kita berdoa. Doakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, agar wabah ini hilang dari kehidupan kita. Nah, di Lailatul Qadar itulah Allah akan memberikan kepada kita sebuah keistimewaan. Usia kita, kalau kita berdoa, kalau kita beribadah, minimal kita bertarawih, maka
usia kita khairum min alfi syahrin. Kita lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dirata-ratakan sekitar 83 tahun. Maka anak-anakku sekalian, tidak mustahil ketika kalian sekarang usianya 11 tahun, 1 Ramadan kalian dapatkan Lailatul Qadar, tambahkan usia 11 tahun kalian dengan 83 tahun. Maka nilai ibadah kalian luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan nabi kita yang terbaik dalam hal mengijabah semua doa hamba-hambanya. Dan di akhir Ramadan ada yang harus kita terangkan di sini tentang bagaimana kita beribadah penyempurna Ramadan yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang membersihkan jiwa kita. Khusus bulan suci Ramadan, Bapak juga mengajak seluruh guru Bina Insani untuk berzakat di bulan suci Ramadan ke sekolah. Kenapa? Karena kita punya di sana office boy, tenaga yang di luar, guru yang terkena dampak dari perusahaan COVID-19 ini, artinya mereka yang perlu kita perhatikan. Untuk itu, Bapak juga mengajak pada kalian semua, ayo kita berzakat ke sekolah. Dengan cara mentransfer dari e-banking dan sebagainya, atas nama kalian, atas nama orang tua kalian dan sebagainya. Bagaimana Ustaz untuk berdoanya? Nah, niatnya adalah bisa dengan bahasa Arab atau bahasa sendiri. Dengan bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Diulang lagi ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Nah, kalau orang tua kalian mau berzakat pula, silahkan. Ditambahkan saja ketika selesai an nafsi atau diri sendiri dengan nama orang tua. Nama mama papa, nama adik kakak, nama asisten di rumah. Silahkan. Bisa. Dan Ustaz juga mengajak pada kalian semua untuk mengikuti program bakti sosial yang memang walaupun kita tidak bertemu bisa kita sampaikan dengan cara mentransfer. Ya, suratnya sudah Bapak berikan pada beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan zakat fitrah kita bukan saja membantu saudara-saudara kita bergembira di bulan suci Ramadan, bergembira di akhir bulan suci Ramadan, di Idul Fitri, juga membersihkan jiwa kita. Bila yang berzakat mal, maka membersihkan harta kita. Anakku sekalian, di akhir pertemuan ini, Bapak sampaikan dari sekolah, kami Dewan Guru Manajemen SD Bina Insani, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin bila ada kami yang salah. Sampaikan kepada orang tua kalian semua di rumah. Salam kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.